Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rijal, silakan masuk aja. Mau duduk mana? Sini atas sini. Sini aja, Pak. Oke. Alhamdulillah. Gimana sih kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat, Pak. Masih sehat. Sehat. Ini masalah COVID-19 ini, menurut Rijal ini mengganggu aktivitas Rijal nggak? Iya, Pak, banget. Mengganggu. Gimana mengganggu ya? Ganggunya itu kalau kegiatan itu banyak yang diundur, Pak. Banyak diundur. Ini ada yang kan puasa udah, yang bukber ini, Pak. Bukber nggak bisa. Terus Kalau yang pondok-pondok itu biasanya udah banyak ditutup, nggak bisa pondok santrinya remaja. dipulangkan. Ya, alhamdulillah saya ada yang salah satu bisa ikut satu yang masih dibuka. Jadi kemarin Rijal ini ikut pondok Ramadan. Ikut Yang kayak kilatan itu ya? kilatan itu di Pare itu masih dibuka ya, alhamdulillah. Oh, nggak di lockdown berarti ya? Enggak, yang itu Alhamdulillah, berarti bisa ikut ya. Bisa ikut. Berapa hari itu? total 25. Total 25. Ngapain aja 25 hari kilatan itu biasanya? Yang ngaji, tidur sama masak. Ngaji, tidur sama masak. Ya, masak sama Kalau ngajinya, kalau kilatan itu kayak santai-santai biasanya atau lebih singkat lagi sih? Santai biasa. Biasanya kan kalau santri kan kayak ada kelasnya kan. Nah, kayak seperti itu, kayak ada pelajarannya atau cuma ngaji aja? Enggak, itu umum. Kayak ngaji kayak apa ya? Kayak kultum biasa. Yang ikut silakan ikut. Itu umumnya. Kadang di musola, di rumahnya kiainya itu yang ingin ikut. Nggak di kelasnya berarti? Enggak di kelas. Kan ada pondok lain juga tuh di situ, di cabangnya lah. Berarti dalam satu pondok itu ada pondok lain atau gimana? Dalam satu pondok itu ada kiainya, gus-gusnya. Gus. Lah, setiap gus itu ada buka pengajian sendiri. Dan waktunya gesekan, waktunya barengan, akhirnya milih salah satu. Jadi maksudnya nggak diwajibkan di sini, nggak harus ikut semua kiai gitu ya? Udah, terserah mau milih yang mana. Yang penting ikut. Kayak gitu, misal nggak ikut ada takzirannya atau gimana? Kalau biasanya kan ada, kalau Bapak pernah dengar itu kalau di pondok pasti ada takziran, misal melanggar atau gimana, atau melakukan hal yang nggak sesuai itu. Itu kalau takziran itu khusus yang apa? Yang hari-hari biasa, hari aktif. Itu kalau ndak ngaji ya ditakzir, kadang digundul, diplantasin. Kadang digundul plantasin itu. Tapi kan ini kan udah masuk liburan puasa. Puasa ini kan masuk liburan, akhirnya pengajian ini, kilatan ini termasuk ruksoh atau dapat keringanan. Akhirnya santri dibebaskan, bawa HP boleh. Gitu ya. Berarti nggak ada kayak takzirannya, nggak ada bisa. Udah. Keringanannya berupa pengurangan kayak aturan-aturan gitu. Dikurangi aturan. Terus selama di pondok Rijal kayak dapatkan apa? Boleh sharing-sharing? Banyak ya itu yang kadang ngaji ilmunya, kadang ya sharing-sharing sama teman juga. Kalau yang lagi ada yang masa-masa diajarin anak nasi, masak sayur. Jadi ya enak-enak makan sendiri. Berarti di sana nggak beli ya? Masak sendiri. Selama 25 hari itu masak sendiri. Ada kompor juga.
Terus selain itu masak sendiri, dapat kayak makan enak nggak enak pokoknya makan. Ada lagi ya? Udah itu ya. Ilmu dari kitab itu juga pasti ya, saya kan ngaji. kan ngaji itu. Kalau Rizal ingin mondok di situasi kayak pandemi kayak gini, kan aslinya kan disuruh di rumah, itu Rizal kenapa kok milih mondok? Gimana biar rutin lah tiap tahun kan. Pengen lah kan ya enggak punya basic pondok. pengen ikut setiap tahunnya biar merasa enak. Kayak berarti wis di targetnya Rizal itu tiap tahun ikut kilatan terus gitu. Berarti tahun kemarin juga ikut di Lirboyo ini Diri. Kalau di Lirboyo tahun ini nggak buka? Enggak buka. Santrinya pulang semua ya? Dipulangkan semua. Dipulangkan semua. Iya. Akhirnya pindah ke yang di Pari itu. Cari-cari channel lah. Dalam. Temanku ini belum pulang. Oh, temanmu yang orang dalammu itu? Kan ya rencana pulangnya bareng. Ternyata dia ngajinya itu nunggu yang khatam dulu. Maksudnya? Nunggu yang khatam, nunggu yang kitab lain khatam dulu. Ya kan ikut ngaji banyak juga. Terus khatamnya itu kalau nggak salah 21 Ramadan. Terus Ramadan berarti tanggal 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 mingguan. Kayaknya sekarang di sana. Nah, aku yang udah pamitan sama orang tua tanggal 10 pulang ya pulang. Pamitannya tanggal 10. Maksudnya kalau nambah juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena ada wis janji tanggal 10 pulang, wis pulang. Oke. Terus kan kemarin kan udah di pondok disibukkan kayak aktivitas yang masak, ngaji. Itu kuliahnya gimana kuliahnya? Alhamdulillah bisa diselingi. Nah, pas udah ngajinya udah. Kadang paginya itu buka HP ya tugas nggak ada kendala berarti? Kendala paling deadline itu, tapi pasti bisa dikerjakan. Bisa, alhamdulillah. Kan kayak gini banyak aktivitas malah bisa manajemen waktu dengan baik kan, bisa ngaji, bisa bisa kuliah gitu. Iya ya, kalau pas bebarengan sama jam ngaji kadang ya ngaji aku pas ada presensi gitu pernah berarti pentingkan kuliah berarti. Kan kalau kuliah kan enggak setiap hari malah sih itu pentingnya. Kalau ngaji kan besok ada lagi. Ngaji juga kan bisa tanya temennya. Gak ada presensinya kan, gak ada takzirannya. Kalau kuliah kan hukumannya lulus gak lulus. Iya, udah bayar udah lulus tuh. Terus kan ini udah pulang ke sini ke rumah, nggak ke Pare lagi. Nah, rencananya nih mau ngapain? Kan kemarin kan disibukkan aktivitas, kan pasti ada perubahan siklus ya, yang biasanya sibuk banget akhirnya gabut. Ya rencana kegiatan kalau di rumah pengennya itu ya pagi kan orang tua pekerjaan lah, dagang sayur. Bapaknya dagang sayur. Sayur. Bu kadang ke sawah, kadang di rumah tangga. Rencananya ya itu pagi ikut bapak sawah. Terus pengennya lagi ikut belajar jualannya itu. Ke pasarnya supaya bisa ada ya, supaya paling enggak mengenal lah. Itu pandangan, tapi belum berealisasi kan. Baru kemarin kan pulangnya di sini. Kemarin sore.
Nah tadi kan Rizal sudah menceritakan aktivitasnya Rizal ya, mulai dari pondok yang menyenangkan, bisa membagi tugas, bisa membagi waktu, terus pulang ke sini rencananya mau ngapain gitu. Nah tujuannya Rizal ketemu bapak nih, ini mau apakah ada hal penting yang mau dibicarakan atau ada kayak masalah yang mengganggu Rizal dalam pikiran gitu? Ada masalah apa yang mau dicurhatkan lah? Gitu. Boleh Pak? Ya silahkan Rizal boleh curhat, tapi nanti ini kan habis ini mau maghrib juga, terus kita kan juga mau buka puasa ya. Iya. Buka puasa nanti dibatasi sekitar 45 menitan lah, misalnya kurang nanti besok bisa ketemu lagi gitu bapak gitu. Oke. Ya silahkan Rizal cerita tentang hal yang mengganggu. Yang tentang apa ya, pribadi lah ini. Ya Rizal nggak usah takut, yang penting Rizal cerita aja, bapak di sini ada mempunyai asas kerahasiaan, jadi Rizal nggak usah takut akan rahasianya dibocorkan gitu. Nanti ketika misal Rizal mengizinkan, baru bapak bicarakan ke orang-orang tertentu. Misal nggak ada izin dari Rizal, berarti bapak keep sendiri, jadi hanya Rizal sama bapaknya gitu. Ya ini tentang keluarga. Kan ya harusnya kan harta paling berharga adalah keluarga. Tapi kok apa ya, belum bisa merasakan Pak. Kok malah jauh sama keluarga itu susah orang tua. Karena sebab itu kan aku kemarin ada yang mondok ya, supaya jauh, dapat perhatian. San tanggal 10 mau pulang, mau dekat gitu. Dan yang dekatku dengan cara itu bantu-bantu, ya sharing-sharing. Iya kan. Jadi di sini Rizal kayak mempunyai, kenapa sih aku kok nggak selama ini nggak dekat sama orang tua aku, nggak kayak teman-temanku yang lain gitu ya. Iya. Nah nggak dekatnya itu seperti apa, bisa diceritakan atau mungkin sharing-sharing? Gak dekatnya itu kalau orang tua kalau ada masalah mesti dipendam sendiri. Kalau tanya orang tua, kenapa le jangan terlalu apa ya, tapi dalam batin nih masalah itu kadang sudah ke teman itu masalah tua. Berarti kayak di sini kurang deket sama orang tua gitu ya, jarang curhat berarti ya? Nggak pernah ya. Oh malah nggak pernah. Nggak, Rizal nggak pernah coba mau curhat atau gimana sama orang tua? Ada rasa pengen, tapi kok kan yo gimana ya, ada malunya itu loh. Malu gimana ya, kan yo ndak pernah bicara, ndak pernah, yo jarang. Kalau bicara paling minta uang, minta kiriman itu bicara. Kalau masalah pribadi, masalah jarang bicara. Berarti dari kecil itu atau gimana? Dari kecil, dari kayak MTS-an udah mengenal teman, udah bisa apa teman itu Lebih mementingkan teman berarti ya. ketika umur 12-an. Berarti masa-masa puber ya. Salah Mas, terus mengenal teman, akhirnya dialihkan ke temannya. Buka kok malah rela berkorban ke teman lah, ada dan di teman-teman kita tolong siap daripada ke orang tua. Nah itu kan keresahannya Rizal.
terus tujuannya Rizal menemui bapak kan tadi bercerita tentang masalahnya itu. Nah, keinginannya Rizal sendiri itu gimana? Ya minta solusinya lah, pandangan kira-kira kiat-kiat apalah yang bisa mempererat kekeluargaan itu sama orang tua muridnya. Jadi Rizal inginnya tetap bagaimana caranya aku bisa dekat sama orang tuaku gitu. Jadi ada keinginannya itu ya. Ada. Terus seberapa penting keinginan ini untuk direalisasikan Rizal? Penting sekali. Kenapa kok penting? Pentingnya gimana? Karena kalau kita sudah tua, udah berkeluarga juga, yang ngurusin ya kembali ke keluarga. Teman-teman ini udah mikir kayak gitu. Kalau kita udah panggil kan ya yang rawat jenazah orang tua, bayar utang. Iya sih. Jadi tetap memandang orang keluarga ini sangat penting. Iya, penting sekali. Gitu. Menurut dia kan ini penting untuk direalisasikan ya. Nah, kayak kejadian ya seperti ini. Ini konselingnya ini kita akan berfokus ke solusinya ya. Kan tadi Rizal kan sudah mencari masalahnya, sebabnya gimana, terus salah satu bentuk peraliannya Rizal untuk menghindar itu tadi ke pondok, terus sekarang kembali terus ingin merekatkan hubungan lagi gitu ya. Nah, tujuannya Rizal berarti yang tadi sudah Bapak tanyakan juga, kalau seberapa penting ini dijalankan, bahwa Rizal mengatakan sangat penting. Nah, sangat penting. Nah, berarti kan tujuannya Rizal ini harus direalisasikan. Gitu. Nah, pernah nggak kejadian seperti ini? Ini kan katanya Rizal sudah lama, umur 12 tahun ya, semenjak umur 12 tahun. Nah, sebelum umur itu pernah nggak kayak Rizal dapat curhat-curhat sama orang tua, terus merasakan kesenangan sama orang tua gitu? Ya pas masih kecil ya orang tua. Kan tidur kan ya orang tua sama ibu tidur. Kalau ya pas masih kecil itu masih itu setan sama bapak TV, ada yang basa-basi. Sekarang Udah ada. baik karena kesibukan masing-masing. Tapi di sini Rizal ingin bagaimana caranya nggak renggang gitu. Ya. Nah, kira-kira apa yang membuat hubungan Rizal sama orang tua itu nggak renggang? Kalau di pikirannya Rizal ini Kurang komunikasi. waktu Komunikasi sama akunya juga kadang ya kayaknya pandangan gue orang tua udah tidak mengingatkan aku kan ya kan udah dewasa, harusnya udah bisa mikir. Yang pertamanya komunikasi. Berarti pada masa kecilnya Rizal dulu berarti sering komunikasi. Sering komunikasi. Terus selain itu kira-kira apalagi nih pandangan Rizal? Jarang ketemu. Kan sekarang udah kuliah di Jogja, jarang ketemu. Akhirnya ya gitu, nggak ada yang bisa diomongkan.
kan posisi orang tua baru aja yang bapak baru punya HP. Kalau ya anakku repot. Ibu belum ada HP. Itu kendalanya ya. Oke. Tadi Rizal menyebutkan bahwa kendalanya itu kurang komunikasi, terus komunikasi, terus sekarang itu jarang komunikasi soalnya nggak di sini juga, maksudnya sehari kuliahnya juga di Jogja gitu ya. Terus selain itu apalagi kira-kira? Pikiranku udah dewasa lah ya. Orang tua jarang ngingetin. Biasa lah wis gede, wis ngerti dhewe. Pada sama malu-malu nih. Sama-sama canggungnya gitu ya. Soalnya sudah dewasa mikirnya. Dewasa semua, masa yo perlu diarahkan terus. Yang perlu diarahkan kan ya yang masih kecil ada juga. Itu pandangannya Rizal ya. Menurutnya Rizal. Nah, menurut Rizal dengan adanya yang tadi kurang komunikasi, terus jarang ketemu, terus sama-sama canggungnya, itu ada lagi nggak atau menurut aja cuma itu aja? Kira-kira itu udah itu aja ya. Yang menjadi faktornya ini ya, nah terus ini ketika ini kan Rizal sudah di sini ya, udah ketemu. Nah kira-kira menurut Rizal bagaimana, cara apa yang bisa digunakan gitu? Pengen supaya bisa sering komunikasi, ikut orang tua, ikut kerja, ikut bantu lah maksudnya. Bantu sawah kan kalau di perjalanan sambil banyak basa-basi supaya lebih dekat. Kalau jarak itu kan udah dekat sekarang, ya sering-sering tanya apa aja lah pengennya. Ya kalau masa itu pengen memasak apa gitu, berarti tanya-tanya ke ibu biar dekat juga. Terus apakah kayak cara-cara yang Rizal ini pernah dilakukan Rizal dahulu kala atau gimana? Kalau dilakukan kayak pernah, tapi kurang terus menerus gitu loh. kurang apa ya? Ya kayak gitulah, kurang terus menerus, kurang intensif. Kurang intensif. Akhirnya lupa lagi, belajar lagi. Terus kan ya sering-sering lah. Tapi menurut Rizal cara yang mulai ikut kerja bapak, terus mulai tanya-tanya itu bisa merekatkan kembali nggak? Ya pikirku bisa ya. Selama ini yang sudah pernah dijalankan dulu. Oh bisa. Dan akhirnya nggak ada rasa canggung itu tuh, canggungnya hilang. Akhirnya sering bicara ya. Bisa. Berarti kayak Rizal kayak solusinya ini dulu pernah dijalankan, tapi kurang intensif. Nah sekarang mumpung ada waktu mau dijalankan gitu, ya dilanjutkan lagi. Soalnya dulu solusi ini pernah dijalankan dan efektif.
akhirnya bisa guyon-guyon gitu. Iya. Bagus sih kalau Rizal kayak sudah kayak ada niatan mau memperbaiki kan. Kalau nggak ada tujuan memperbaiki kan ya gimana gitu kan, sama orang tua juga. Iya. Terus Rizal ternyata dulu pernah melakukan nih cara-cara yang sudah dilakukan seperti ini, seperti mau direncanakan selanjutnya, kayak mulai ikut ke sawah, terus ke pasar ya, pasar, terus mulai tanya-tanya kepada ibu. Itu ternyata dulu udah efektif. Terus karena ada jarak ke Jogja, akhirnya mulai pegang lagi. Nah ini mumpung ada kesempatan, Rizal mau merealisasikan itu gitu ya. Iya, pengennya gitu. Nah seberapa komitmen nih Rizal menjalankan solusi ini? Berapa? Ya pengen banget Ya. Misal dikasih rentang 1 sampai 10, komitmennya Rizal di angka berapa? 10. Yang 10, malah 10 harus berarti ya. Iya Pak, harus. Kan aku kan lihat apa ya orang tua kan pengen anaknya sukses. Masa sama orang tua kan udah dekat kan ya, ridho Allah fi ridho walidain. Benar. Ridhonya Allah terdapat dari orang tua. Kita gerak orang tua ridho kan ya senang ya. Tua. Maksudnya ada kebanggaan sendiri gitu ya. Yang saya takutkan itu kalau enggak dekat sama orang tua malah jauh, itu saya mandangnya kayak yang anak jalanan itu enggak dapat kasih sayang atau melampiaskannya salah tempat. Iya sih, bagus kalau Rizal kayak sudah mempunyai kayak cerminan. Aku nggak mau jadi kayak gini ya, jadi aku maunya tetap dekat sama orang tua. Terus Rizal juga bagus kayak mempunyai inisiatif untuk mulai mendekat. Kan kadang ada anak yang ya wis lah aku gak diperhatikan orang tua, ya wis lah aku ya wis ada piye maneh, malah masa bodoh gitu loh. Nah di sini Rizal kayak mempunyai tekad yang sangat kuat. Nah itu bagus sekali untuk Rizal. Ya itu tekad. Semoga bisa merealisasikan lah. Amin. Yang itulah merealisasikannya. Yang Mas mendengarku kok sulit karena belum dicoba lagi. Kan katanya dulu pernah. Iya deh, belum dicoba. Dulu kan pernah. Terus katanya juga berhasil. Nah ini kan waktu juga. Udah sering bertemu. Itu berarti itu ya yang solusi yang dekat-dekat ini yang akan dijalankan Rizal. Ya. Nah terus bapak tanya lagi, kedepannya yang akan dilakukan Rizal apa? Itu yang ikut orang tua itu. Tetap ikut orang tua ke yang ikut bapak bantu di sawah. Terus kan ya kalau ke pasar ya pengen ikut belajar juga. Terus kalau udah pulang paling kalau ada tugas ada ya basa-basi dapur nanya. Bagus sih berarti kalau Rizal sudah menemukan ternyata caranya ini bisa digunakan lagi. Ini kan kalau bapak punya pandangan nih, nanti ketika Rizal udah di sawah berarti terus ke pasar kan kayak ada komunikasi gitu ya. Bener gitu nggak kalau dulu? Iya gitu kan sering tanya-tanya ya. Apalagi pas jam makan sarapan udah mampir sarapan sih. Di sarapan itu ya kadang ya tanya. Bagus
bagus kalau gitu, kalau Rizal sudah mempunyai tekad seperti itu dan punya tahu solusinya seperti apa untuk menangani masalahnya Rizal sendiri. Nah ini kan dari konseling kali ini gitu ya, dari konseling kali ini misal ditanya nih perasaan Rizal yang tadi awalnya kesini dari rentang 1 sampai rentang 10, Mas pemikirannya Rizal leganya sudah sampai mana gitu? Udah lega, udah gimana ya, Sudah ada kayak udah ada sedikit perubahan, udah ada keterbukaan, pengen berubah itu 9 ya, di rentang 9. berarti kayak ini kayak tinggi banget ya, tinggi banget kayak oh ternyata dengan caraku yang seperti dulu bisa gitu ya. Terus otomatis kalau sudah 9 nih tinggal eksekusinya saja ya. Ya. Eksekusinya biar ke 10 gitu kan. Bisa semuanya keinginan Rizal dapat tercapai gitu. Nah kira-kira Rizal mulai merealisasikannya ini kapan? Pengennya habis ini kalau yang orang tua ibu, kalau yang apa paling ya cuma besok pagi. Berarti dekat-dekat ini gitu ya. Dekat-dekat ini lah, biar kan waktunya udah panjang tuh ini, biar realisasikan. Nah terwujud itu pengenannya. Bagus kalau gitu, berarti segera direalisasikan. Terus Bapak doakan semoga itu keinginannya dapat terkabulkan. Yang penting dijalankan ya. Nanti misal ada kendala atau ada yang perlu diceritakan sama Bapak, bisa sharing-sharing sama Bapak lagi gitu. Nah kira-kira kan ini mau dijalankan, otomatis kan misal ada kendala atau hambatan perlu diceritakan lagi kan ya. Nah itu kira-kira Rizal dapat bertemu lagi dengan Bapak kapan? Seminggu lagi atau enaknya Rizal kayak gimana? Seminggu lagi nggak apa-apa ya, biar nanti perkembangannya. Iya gitu ya, jadi kita seminggu lagi ketemu untuk menyampaikan perkembangan Rizal terkait merealisasikan solusinya tadi yang pernah dibuat, diintensifkan lagi gitu ya. Baik gitu. Seperti itu, terima kasih Bapak ucapkan pada Rizal karena Rizal sudah bertemu dengan Bapak, sudah berani terbuka dengan Bapak ya, menceritakan masalahnya, terus membangun solusinya Rizal sendiri gitu. Ya saya sendiri juga terima kasih mau menerima curhatan ini Pak. Siap. Yang penting Rizal tetap berusaha merealisasikan apa tujuan Rizal gitu. Siap. Baik. Kalau ini kan ini juga waktunya sudah hampir habis ini kita buka ya. Jadi konseling kali ini dapat kita akhiri terlebih dahulu ya. Oke. Terima kasih Rizal atas kehadirannya. Nanti kita bertemu lagi ke minggu depan. Ya mau pamitan dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya ada di jalan ya. Iya.